Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Halo, Perkenalkan, nama saya Mega Rahma, NPM 19 100 154 10 114 dari kelompok 6. perkenalkan nama saya Zihan Meisha Andini, NPM 19120 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Andrea Nabila Syafitri, NPM 19 100 154 10121 dari kelompok 6. Saya Fahri Ahmad Nur, NPM 19123. perkenalkan nama saya Alfami S, kelas Tekon 4B, NPM 19132. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bekoli Oktaredi, NPM 181000154 10170. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan jembatan. Divisi 1, mobilisasi. Pertama, pekerjaan pembuatan base camp di sekitar lokasi kerja. Base camp dibuat sebagai tempat tinggal pekerja selama pekerjaan berlangsung. Kedua, pembuatan kantor kerja. Kantor kerja dibuat sebagai tempat membuat laporan dan administrasi proyek selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, pembuatan gudang untuk menyimpan material dan peralatan kerja. Selanjutnya, pembuatan papan nama proyek. Kemudian, manajemen dan keselamatan lalu lintas. Dalam pelaksanaan proyek, perlu diperhatikan keselamatan para pekerja dan keselamatan masyarakat yang melintas di sekitar area proyek. Sehingga, penyedia jasa harus menyediakan perlengkapan jalan sementara sesuai Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas atau RMKL. Selanjutnya, pekerjaan cover dam dan pekerjaan dewatering. Cover dam merupakan bangunan penghalang atau pagar seperti dinding yang kedap air. Setelah pekerjaan cover dam, dilanjutkan dengan pekerjaan dewatering, di mana air yang berada di dalam area cover dam akan disedot keluar menggunakan pompa air sehingga area di dalam cover dam menjadi kering dan dapat ditempati untuk melakukan item pekerjaan selanjutnya. Divisi 2. Yang pertama, galian untuk selokan drainase dan saluran air. Sebelum melaksanakan galian selokan drainase, perlu dilakukan pengukuran guna penentuan patok-patok dan titik elevasi serta arah galian selokan drainase dan saluran air. Galian untuk selokan drainase dan saluran air dilaksanakan sepanjang sisi jalan yang dikerjakan. Penggalian dilakukan dengan cara mekanik atau menggunakan alat berat. Ekskavator menggali selokan drainase dan saluran air sesuai dengan gambar rencana atau sesuai petunjuk konsultan dan pengawas lapangan. Tanah hasil galian ekskavator diangkat ke atas dump truck dan dibuang keluar lokasi pekerjaan. Setelah saluran terbentuk, maka sekelompok pekerja merapikan galian selokan drainase dan saluran air dengan menggunakan alat bantu. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, lokasi pembuangan hasil galian ditunjukkan oleh direksi lapangan. Seluruh bahan galian dibuang dan diratakan agar tidak terjadi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Yang kedua, elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda lebih dari 3 cm dari yang ditentukan atau yang disetujui pada setiap titik. Untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa genangan bila mana alirannya kecil. Yang ketiga, alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang telah ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik. Yang keempat, setelah selesainya pekerjaan pembentukan penampang selokan, penyedia jasa harus meminta persetujuan direksi pekerjaan sebelum bahan pelapis selokan dipasang. Yang kelima, apabila terdapat pekerjaan stabilisasi timbunan atau pekerjaan permanen lainnya yang tidak dapat dihindari dan akan menghalangi sebagian atau seluruh saluran air yang ada, maka saluran air tersebut harus direlokasi agar tidak mengganggu aliran air.
Relokasi yang demikian harus disetujui terlebih dahulu oleh direksi lapangan. Pada pekerjaan ini tidak ada bahan atau material yang digunakan, namun ada peralatan yang digunakan seperti ekskavator, dump truck, dan alat berat. Begitupun dengan tenaga kerja yang dipakai, ada mandor dan pekerja. Yang kedua ada pasangan batu dengan mortar. Pekerjaan ini meliputi pembuatan solokan terbuka. Dengan pasangan batu mortar dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan garis ketinggian, kelandaian dan ukuran sebagaimana tertera dalam gambar atau perintah direksi pekerjaan. Urutan kerjanya yang pertama dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, bahan diterima di lokasi pekerjaan. Yang ketiga, semen, pasir, dan air dicampur dan diaduk menjadi mortar dengan menggunakan concrete mixer. Yang keempat, batu gunung atau batu kali dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya sebelum dipasang. Yang kelima, pasang patok batu untuk memasang profil. Profil dipasang pada setiap ujung saluran. Yang keenam, pasang benang pada sisi luar profil sesuai dengan hasil pengukuran dan gambar rencana. Yang ketujuh, siapkan adukan untuk melekatkan batu-batu tersebut. Menurut perbandingan campuran mortar, pasir, dan semen dan perbandingan batu dan mortar, mengacu pada buku spesifikasi pasal S12.04. Yang kedelapan, pasang batu kali atau batu gunung dengan adukan sesuai ketinggian benang. Usahakan bidang luar pasangan tersebut rata. Yang kesembilan, melakukan penyelesaian dan perapian serta plesteran dengan mortar setelah pemasangan pondasi bahu saluran. Dan yang terakhir, bentuk dan ukur saluran pasangan batu dengan mortar sesuai dengan yang termuat dalam gambar rencana. Pada pekerjaan ini, bahan atau material yang digunakan yaitu batu kali atau batu gunung, semen dan pasir. Peralatannya, concrete mixer dan alat bantu. Tenaga yang dipakai yaitu mandor, tukang batu, dan pekerja. Yang ketiga, ada pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 75-85 cm. Pekerjaan ini meliputi pemasangan gorong-gorong pipa beton bertulang pada pekerjaan jalan penunjang jembatan. Adapun uraian pelaksanaannya yaitu yang pertama, lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan ini mencakup penggalian, pengadaan precast gorong-gorong, pemasangan boplank, penimbunan dengan material pilihan, serta perapihan hasil pekerjaan. Kedua, ada persiapan pekerjaan, yaitu mengirim program kerja atau work plan, termasuk metode kerja, schedule, peralatan, personil kerja, dan gambar kerja yang akan digunakan untuk memperoleh persetujuan dari konsultan pengawas dan direksi lapangan sebelum pekerjaan dimulai. Lalu, mengajukan persetujuan penggunaan bahan material. Kemudian, memberitahu konsultan pengawas secara tertulis paling lambat 24 jam sebelum tanggal dilakukannya pelaksanaan pekerjaan atau request for work. Kemudian ada uraian pekerjaan. Yang pertama, pemasangan boplank. Yang kedua, melakukan penggalian pada titik lokasi pekerjaan yang akan dipasang gorong-gorong. Yang ketiga, menghampar pasir uruk dengan tebal 5 cm sebagai lantai kerja atau sesuai arahan konsultan pengawas atau direksi lapangan. Yang keempat, di tempat terpisah gorong-gorong beton bertulang dicetak sesuai dengan spesifikasi atau bestek kerja dengan terlebih dahulu mengajukan JMF atau JMD beton kepada direksi lapangan, lalu diangkut ke lokasi pekerjaan. Yang kelima, pemasangan precast gorong-gorong beton bertulang. Yang keenam, penimbunan kembali dengan material pilihan, lalu dipadatkan. Pada pekerjaan ini, bahan atau material yang digunakan yang pertama ada gorong-gorong pipa beton bertulang dan tanah timbunan. Peralatan yang digunakan ekskavator, dump truck, dan alat bantu. Dan tenaga kerja yang dipakai ada mandor dan pekerja. Galian struktur untuk kedalaman dari 0 sampai 2 meter dilaksanakan dengan menggunakan alat mekanis ekskavator. Sebelum dilakukan penggalian terlebih dahulu, dilaksanakan pengukuran dan pemasangan boplank untuk menentukan kedalaman galian. Pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur dengan mempedomani gambar rencana
atas petunjuk dari konsultan pengawas atau direksi lapangan. Penggalian menggunakan alat berat atau ekskavator, kemudian hasil galian digunakan keluar lokasi dengan menggunakan motor grader atau dimuat ke atas dump truck dan dibuang keluar lokasi. Perapian galian dilaksanakan oleh sekelompok pekerja. Setelah struktur beton sudah selesai, selanjutnya ditimbun dengan urugan pilihan pada samping struktur dengan menggunakan ekskavator. Bahan material: tidak ada peralatan, ekskavator, drum truck, alat bantu. Tenaga kerja yaitu mandor dan pekerja. Yang kedua, timbunan biasa dari sumber galian. Timbunan biasa dari sumber galian adalah pekerjaan penimbunan di mana timbunan diambil dari sumber galian yang memenuhi syarat teknis dan sudah disetujui oleh direksi untuk menjadi timbunan biasa. Material diangkat ke dump truck oleh ekskavator, kemudian dibawa ke lokasi penimbunan, kemudian dihampar oleh motor grader dan dipadatkan dengan vibrator roller. Dan pada saat pemadatan material timbunan disiram air dengan menggunakan water tanker truck secukupnya untuk mendapatkan kepadatan maksimal. Sekelompok pekerja merapikan pekerjaan dengan menggunakan alat bantu. Perlu diperhatikan itu, timbunan tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan. Dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan setelah hujan atau bila mana kadar air bahan di luar rentang yang diisyaratkan. Yang kedua, timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan timbunan yang disetujui oleh direksi lapangan. Yang ketiga, timbunan biasa dari sumber galian tidak boleh terdiri dari bahan timbunan yang mengandung organik daun-daunan, rumputan, dan akar. Yang keempat, segera setelah penempatan dan penghampasan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui direksi pekerja sampai mencapai kepadatan yang diisyaratkan. Yang kelima, setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang diisyaratkan, diuji kepadatan dan harus diterima oleh direksi pekerja sebelum lapisan berikutnya dihampar. Yang terakhir, timbunan harus dipadatkan melalui dari tepi luar dan bergerak menuju arah rambu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Bahan atau material timbunan biasa dari sumber galian. Peralatan yang digunakan: ekskavator, drum truck, motor grader, vibrator roller, water tanker truck, dan alat bantu. Tenaga kerja itu mandor dan pekerja. Selanjutnya itu timbunan biasa dari sumber galian. Timbunan pilihan dari sumber galian adalah pekerja penimbunan di mana timbunan diambil dari sumber galian yang memenuhi syarat teknis dan sudah disetujui oleh direksi untuk menjadi timbunan pilihan. Timbunan pilihan dari sumber galian yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan galian yang disetujui oleh direksi lapangan. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran permukaan yang bebas. Urutan kerja: yang pertama itu material diangkut dan dimuat ke dump truck oleh wet ladder atau ekskavator, kemudian dibawa ke lokasi penimbunan. Yang kedua, timbunan dihampar oleh motor grader dan dipadatkan dengan tandem roller. Yang ketiga itu pada saat pemadatan material timbunan disiram
air dengan menggunakan water tanker secukupnya untuk mendapatkan kepadatan maksimal. Yang keempat itu sekelompok pekerja merapikan pekerjaan dengan menggunakan alat bantu. Yang kelima, timbunan pilihan dari sumber galian tidak boleh terdiri dari bahan galian yang mengandung organik daun-daunan, rumputan, atau akar. Yang keenam itu segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui direksi pekerja sampai mencapai kepadatan yang diisyaratkan. Yang ketujuh yaitu setiap lapisan timbunan pilihan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang diisyaratkan, diuji kepadatan dan harus diterima oleh direksi pekerja sebelum lapisan berikutnya dihampar. Yang terakhir itu timbunan pilihan harus dipadatkan melalui dari tepi luar dan bergerak menuju arah rambu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Bahan atau material timbunan pilihan dari sumber galian. Peralatan yang digunakan yaitu ekskavator, drum tug, motor grader, vibrator roller. Berikutnya penyediaan tiang pancang beton pracetak diameter 60 cm di PC. Tiang pancang adalah salah satu jenis pondasi yang biasanya diaplikasikan di daerah dengan kondisi tanah yang kurang stabil, di mana umumnya dengan jenis tanah lembek atau tanah gambut dengan elevasi muka air yang cukup tinggi. Tiang pancang yang digunakan untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk dan persetujuan dari konsultan pengawas dan direksi lapangan. Saya akan menjelaskan mengenai metode pemancangan beton tiang pancang menggunakan alat pancang hidrolik hammer. Yang pertama, penyiapan lahan area kerja yang cukup guna penempatan alat berat dan juga area manuver alat. Yang kedua, penyiapan lahan untuk penempatan material tiang pancang pada posisi yang strategis guna memudahkan dalam pengerjaan. Yang ketiga, pada masing-masing tiang pancang diberi identitas dan diberi meteran per 1 meter. Yang keempat, penyiapan alat-alat kerja pendukung. Yang kelima, melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan oleh pemborong dengan disaksikan dan disahkan oleh direksi lapangan. Yang keenam, pengujian tiang pancang. Pengujian dilakukan terhadap suatu tiang pancang percobaan yang tidak dipakai sebelum dilakukan pemancangan yang sebenarnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan kebenaran asumsi yang dipergunakan dalam penurunan dan perhitungan desain load dari tiang pancang. Yang ketujuh, penyiapan informasi data teknis seperti panjang tiang pancang, energi hammer, literatur dan referensi teknis lapangan tentang alat pemukul yang dipakai. Yang kedelapan, tahap-tahap pelaksanaan pemancangan. Sebelum dilakukan pemancangan, semua tiang pancang pracetak harus diberi perincian dan data secara jelas pada sisi puncak tiangnya, meliputi nomor referensi, panjang tiang, tanggal pengecoran, dan beban kerja. Sebelum dilakukan pemancangan harus diteliti terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Pada pemancangan tiang yang utuh, maka pemancangan maksimum umumnya diperoleh dengan cara menggunakan alat pemukul hammer yang paling tepat dan paling lunak. Bila pemancangan dilakukan secara sebagian segmental, maka ketinggian maksimum pemukulan yang diusulkan harus semaksimal mungkin konsisten dengan tegangan maksimum yang diizinkan pada beton, dan massa alat pemukul juga harus diganti dengan yang sesuai. Yang kesembilan, siapkan kertas grafik, kalendering,
pada tiang pancang tersebut. Yang ke-10, secara berlahan hammer diangkat ke atas hingga ketinggian tertentu, kemudian hammer dilepaskan. Yang ke-11, bila tiang pancang perlu mendapatkan sambungan karena kedalaman pemancangan masih belum terlampaui, maka tentukan pemancangan tiang pancang hingga kurang lebih semeter dari muka tanah terhadap kepala tiang pancang. Yang terakhir, melakukan sambungan dengan tiang pancang berikutnya, yang mana sambungan tersebut dilas pada ujung tiang pancang dengan menggunakan mesin las. Kemudian hasil las diberi bahan anti karat. Maka konsultasikan dengan konsultan perencana untuk melakukan berikutnya. Setelah semuanya telah siap, maka tiang pancang kemudian diangkat dengan crane track, kemudian didirikan tegak harus dengan pile driver. Selanjutnya dipancang dengan menggunakan hammer sampai tiang pancangnya mendapatkan atau menyentuh titik keras tanah. Untuk posisi pemancangan di tengah sungai, maka tiang pancang sedianya diangkat dan dibawa dengan menggunakan ponton. Perlu diperhatikan dalam pengerjaan pancang di tengah sungai lebih berisiko karena beban arus aliran sungai. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pemancangan tiang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan tiang pancang di lapangan. Pengangkatan dan penyusunan tiang pancang yang disimpan di lapangan harus memperhatikan titik angkat dan titik tumpu untuk penyimpanan material sesuai dengan petunjuk teknis dari produsen tiang pancang. Yang kedua yaitu pemeriksaan material tiang pancang. Pada waktu kedatangan material harus diperhatikan set untuk pemantauan kesesuaian material yang diterima dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Sebelum digunakan, material tiang pancang harus diperiksa. Yang pertama yaitu tidak ada yang retak, ukuran penampang dan panjang harus sesuai. Yang ketiga yaitu umur beton harus sudah untuk siap dipasang. Dan persiapan tiang untuk pemancangan. Tiang pancang harus diberi marking atau tanda dengan cat merah untuk keperluan pemantauan pada saat pemancangan dilakukan. Yang keempat itu pemantauan pelaksanaan pemancangan. Pada saat pekerjaan pemancangan harus diperhatikan hal-hal yaitu tiang pancang telah ditempatkan pada titik rencana dan diperiksa vertikalnya. Yang kedua, tiang pancang harus dijajar dengan sumbu hammer dan leader alat pancang. Yang ketiga yaitu kelurusan atau vertikal tiang pancang selama pemancangan. Yang keempat yaitu jarak hammer supaya sejajar karena kemiringan suatu tiang dan jika kemiringan bertambah semakin parah di luar toleransi pemancangan. Dan yang kelima yaitu pemeriksaan terhadap heaving atau pengangkatan. Pile heaving adalah kondisi terangkatnya kembali tiang pancang yang sudah selesai dipancang. Akibat tekanan tanah yang terjadi pada saat pemancangan, titik pondasi berikutnya yang berdekatan, yang radiusnya tergantung dan sifat tanah di lokasi pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian penyediaan dan pemasangan unit pracetak gelegar tipe 1 bentang 25,6 meter 40 MPa. Gelegar tipe 1 jembatan ini dipesan melalui pembuat dan pemasok beton pracetak dengan spesifikasi panjang bentang dan mutu beton sesuai dengan spesifikasi teknik atau atas persetujuan konsultan pengawas dan direksi lapangan. Setelah bentangan tiba di lokasi pekerjaan, lalu diangkat menggunakan crane on truck, di mana minimal harus terdapat 2 crane on truck dan dapat juga dibantu dengan eskavator. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan berupa gelegar pracetak tipe 1 bentang 25,640 MPa dan peralatan berupa crane on truck, eskavator, dan alat bantu lainnya. Sedangkan tenaga kerja berupa mandor dan pekerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas beton diafragma FC 28 MPa, termasuk pekerjaan penegakan setelah pengecoran atau post tension untuk grinder 25,6 meter. Diafragma merupakan elemen yang ditempatkan pada elemen lain atau pada sistem superstruktur untuk mendistribusikan gaya-gaya. Diafragma berfungsi untuk memberikan ikatan antar girder sehingga akan memberikan kestabilan pada masing-masing girder dalam arah horizontal.
Diafragma juga berfungsi sebagai pengunci dan pengaku antar girder agar tidak terjadi guling. Untuk alat berupa beton pracetak FC 28 MPa, sedangkan untuk peralatan berupa crane on truck, alat bantu, dan tenaga kerja berupa mandor dan pekerja. Untuk urutan pekerjaan plat lantai jembatan berupa backcasting, pekerjaan pembesian, dan metode pengerjaan pengecoran. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu prosedur pelaksanaan backcasting. 1. Menentukan lahan yang akan dipasang backcasting. Kedua, melakukan pengukuran rencana lokasi pengecoran sesuai dengan gambar kerja. Ketiga, memberikan lokasi backcasting dari segala macam kotoran. Keempat, menyiapkan komponen-komponen dari panel backcasting besi di lapangan. Kelima, merakit dan setting panel atau komponen backcasting di lapangan dengan kuat dan tepat. 6. Melakukan penegakan apakah letak dan posisi backcasting sudah sesuai. 7. Olesi dengan pelumas bagian dalam backcasting yang akan diisi dengan beton basah agar dapat membuka backcasting dengan gampang. Kedua, prosedur pengerjaan pembesian berupa 1. Menyiapkan material besi tulangan sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan. 2. Menyiapkan lokasi untuk lokasi perakitan tulangan. Ketiga, menyiapkan peralatan dan tenaga pembesian. 4. Pastikan perakitan tulangan dengan benrat bersilang tumpang tindih. 6. Potong dan rakit pembesian sesuai dengan ukuran gambar rencana. 7. Menyiapkan lokasi pemasangan panel rakitan pembesian di lapangan bersih dari segala kotoran. 7. Pastikan posisi ikatan antar besi tulangan sudah cukup kuat dan pada tempatnya. Yang terakhir, untuk metode pengecoran berupa 1. Menyiapkan perizinan untuk memulai pekerjaan atau request yang disetujui oleh direksi pekerjaan. 2. Cek bersama dengan direksi sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran. 3. Lakukan pengecoran dan setiap pengecoran maka campuran beton sudah harus dilakukan pengecekan terhadap kadar air dan slum test dan buat silinder untuk menguji kuat beton tersebut. 4. Pastikan skor-skor dan perancah kuat menopang beton basah yang didapat hasil sesuai dengan gambar. 5. Lakukan pemeliharaan beton dengan penyiraman terus-menerus dan pemberian karung goni sampai beton berumur 28 hari. Pekerjaan lantai jembatan. Untuk lantai jembatan menggunakan beton mutu sedang agregat beton FC 30 dicampur sesuai dengan komposisinya berupa agregat kasar, pasir beton, dan semen. Dicampur dalam konkret pan mixer atau batching plan sesuai komposisi mix design yang telah disetujui oleh rapat direksi lapangan dan konsultan pengawas. Campuran beton mutu sedang FC 30 MPa ini kemudian diangkut dengan truk mixer ke lokasi pengecoran. Selama pengecoran berlangsung, pekerja membantu merapikan dan memadatkan beton dengan konkret vibrator. Adapun bahan dan materialnya, 1. Semen, pasir, agregat kasar, kayu pemecah atau multiplex, paku. Sedangkan peralatan berupa konkret pan mixer, batching plan, 2. Truk mixer, 3. Water tanker truck, 4. Konkret vibrator, 5. Dan alat bantu lainnya. Sedangkan tenaga kerja berupa mandor dan pekerja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang studi kasus kegagalan bangunan jembatan Mandastana atau jembatan Tanipah yang terletak di Kalimantan Selatan. Saya, Mega Rahma, NPM 19114, akan menjelaskan tentang investigasi studi kasus kegagalan bangunan. Yang pertama yaitu spesifikasi jembatan. Nama resmi dari jembatan Tanipah yang terletak di Kalimantan Selatan ini adalah Jembatan Mandastana. Lokasi jembatan Mandastana ini terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, di Kalimantan Selatan.
Desain struktur dari jembatan Mandastana ini menggunakan beton bertulang dan panjang total dari jembatan tersebut ialah 100 meter. Jembatan Mandastana mulai dibangun pada 1 Juli 2015 dan selesai dibangun pada 17 Februari 2016. Namun, belum lama selesai dibangun, jembatan tersebut mengalami kerusakan pada 17 Agustus 2017. Jenis kerusakan dari jembatan Mandastana ini ialah lantai jembatan patah akibat pancang yang amblas. Berikut berita terkait runtuhnya jembatan Mandastana. Jembatan beton yang terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan mendadak runtuh. Letak keruntuhannya tepat di bagian tengah jembatan. Peristiwa runtuhnya jembatan Tanipah atau jembatan Mandastana terjadi pada 17 Agustus 2017 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian tengah. Jembatan Mandastana atau jembatan Tanipah menghubungkan 4 desa, yaitu Desa Tanipah, Sungai Ramania, Tata Halayung, dan Desa Antasan Segera. Jembatan yang mengalami keruntuhan ini dibangun dengan dana alokasi khusus APBN Perubahan 2015 senilai Rp17.444.198.000. Pembangunan jembatan tersebut dikerjakan oleh PT Citra Bakumpai Abadi. Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter tersebut mulai dibangun sejak 1 Juli 2015 dan selesai dibangun pada 17 Februari 2016. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau APBD Kabupaten Barito Kuala Ardiansyah, penyebab jembatan Tanipah atau jembatan Mandastana tersebut ambruk adalah lantaran tiang pancang utama yang amblas ke dalam sungai. Akibatnya, bagian tengah lantai jembatan tersebut roboh. Baiklah, saya Zian Maisha Andini, NPM 19120, akan menjelaskan mengenai penyebab runtuhnya jembatan Mandastana. Dalam surat bernomor PR.02.02MN/2017 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di Jakarta, Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, dari hasil tim penilaian ahli kegagalan bangunan jembatan Tanipah atau Mandastana telah ditemukan 5 poin penting, yaitu: poin pertama, dari tim ahli penilai kegagalan bangunan jembatan Tanipah, berdasarkan dokumen-dokumen yang diperiksa, terdapat indikasi tidak terpenuhinya kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada jembatan Tanipah. Kemudian, poin kedua. Dalam surat Menteri PUPR itu menyatakan penyebab utama amblasnya jembatan Tanipah adalah sepanjang tiang terpancang di pilar P3 lebih pendek, kurang lebih 31 meter dari desain 41,1 meter. Kondisi ini menyebabkan terjadinya unstable equilibrium, di mana beban mati yang bekerja pada P3 sangat mendekati kapasitas daya dukung vertical group tiang pada pilar P3. Dengan demikian, gangguan kecil dapat menyebabkan sudden collapse dan mengakibatkan amblasnya seluruh pilar P3. Dengan demikian, gangguan kecil dapat menyebabkan sudden collapse dan mengakibatkan amblasnya seluruh pilar P3. Dalam poin ketiga, Menteri PUPR mengungkapkan berdasarkan laporan akhir tim ahli itu dari hasil observasi, pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan oleh konsultan perencana. Jembatan tidak dapat difungsikan karena amblasnya pilar P3 dan adanya indikasi kinerja yang kurang atau underperformance dari bangunan atas. Selanjutnya, pada poin keempat, Menteri PUPR menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan tim penilai ahli hanya meliputi hal teknis terkait dengan kegagalan jembatan, hal-hal terkait dengan kegagalan jembatan, hal-hal terkait dengan proses administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan di luar ruang lingkup kerja
tim penilai ahli. Nama saya Bekoli Oktaredi, NPM 181000154101770. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kondisi terakhir Jembatan Madastana yang ada di Kalimantan Selatan. Jembatan Madastana yang ambruk pada tahun 2017 tahun yang lalu belum bisa terrealisasi sampai tahun ini. Hal ini berkenaan dengan terbatasnya anggaran karena dipotong guna penanganan COVID-19. Baiklah, saya masuk pada pemeriksaan detail jembatan. Pemeriksaan jembatan dapat dilakukan dengan mengamati bentuk umum, kondisi secara keseluruhan, dan kinerja dalam keadaan lalu lintas penuh. Selama pemeriksaan awal harus dicatat elemen-elemen jembatan yang rusak dan yang penampilan dan kondisinya berbeda dan bagian-bagian lainnya atau elemen-elemen dari suatu bangunan dengan level hierarki yang sama. Hal ini akan membantu pemeriksaan untuk merencanakan pemeriksaan secara keseluruhan dan menentukan tingkat dimulainya penilaian elemen. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke studi kasus. Saya dapat menyimpulkan jenis kerusakan berupa kualitas beton yang buruk, penyebab kerusakan pengurangan volume pada pondasi beton yang dari gambar kerja berupa 41 meter menjadi hanya 31 meter di lokasi. Tingkat kerusakan bisa dibilang parah bila saya berikan level 1 sampai 5, di beberapa titik mencapai level 5. Saya Fahri Ahmad Nur, MPM 19123 akan menjelaskan tentang solusi perbaikan. Berdasarkan investigasi studi kasus kegagalan bangunan yang terjadi pada Jembatan Madastana, penyebab utama amblasnya Jembatan Madastana terlimpah adalah karena sepanjang tiang terpancang di pilar P3 lebih pendek dari desain rencana, dan pelaksanaan bangunan di bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Akibat dari amblasnya Jembatan Madastana, jembatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga perbaikan perlu dilakukan. Sebelum melakukan perbaikan pada jembatan struktur Jembatan Madastana yang amblas, sebaiknya gambar rencana sebelumnya harus dilakukan pengecekan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya perhitungan konstruksi dengan desain rencana yang dibuat. Apabila desain rencana memang telah sesuai dengan perhitungan konstruksi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan dan pengujian pada elemen struktur lainnya yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya elemen struktur yang lainnya antara pelaksanaan bangunan jembatan di lapangan dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengujian dapatkan hasil bahwa elemen struktur yang lainnya telah sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana, maka perbaikan jembatan dapat dilakukan hanya pada bagian elemen jembatan yang mengalami kerusakan. Perbaikan yang dapat dilakukan pada elemen struktur jembatan yang mengalami amblas. Yang pertama, mengangkat bagian plat yang patah termasuk tiang pancang yang amblas. Yang kedua, mengganti tiang pancang sebelumnya dengan desain yang pancang yang sesuai dengan desain gambar rencana. Yang ketiga, melakukan pembangunan ulang pada elemen struktur yang mengalami kerusakan. Yang terakhir, apabila plat jembatan tidak mengalami kerusakan atau masih dalam keadaan utuh, maka plat jembatan tidak perlu dilakukan pembangunan ulang dengan syarat bahwa plat jembatan masih dapat berfungsi dan layak untuk digunakan serta sesuai dengan desain rencana. Namun pengecekan dan perbaikan tetap harus dilakukan pada plat jembatan yang ikut mengalami penurunan, terutama pada bagian salah satu tumpuan yang ikut turun, jatuh ke satu sisi dan terendam air. Namun apabila setelah melakukan pengecekan dan pengujian didapatkan hasil bahwa elemen struktur yang lainnya tidak sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana, seperti yang terjadi pada elemen struktur pilar P3, maka harus dilakukan pergantian jembatan.
Tapi bila biaya pergantian jembatan terlalu tinggi serta tidak memungkinkan dan tetap akan mempertahankan elemen struktur yang masih berdiri, maka bangunan jembatan yang saat ini masih berdiri harus dilakukan perhitungan konstruksi ulang sesuai dengan keadaan desain jembatan saat ini di lapangan. Perhitungan konstruksi ulang ini dilakukan untuk mengetahui beban yang dapat dipikul oleh jembatan sehingga jumlah kendaraan dan jenis kendaraan yang dapat melalui jembatan Mandastana dapat diketahui dan dibatasi sesuai dengan kapasitas beban jembatan yang tersedia. Apabila akan dilaksanakan pembangunan ulang atau perbaikan jembatan Mandastana untuk menghindari kesalahan yang sama, sebaiknya pelaksanaan pekerjaan pembangunan ulang jembatan Mandastana diawasi secara ketat. Pengecekan kualitas bahan yang digunakan dan pengecekan dalam pelaksanaan pekerjaannya perlu dilakukan agar sesuai dengan gambar desain yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.